Halo IPB-nesian, selamat datang di EduTalk bersama aku, Esya Kamilia, dalam segmen Talk Live. Baiklah, nih buat teman-teman, sebelumnya di sini aku akan memperkenalkan dulu mengenai EduTalk sendiri. EduTalk itu adalah sesi sharing bersama mahasiswa berprestasi ataupun alumni IPB, di mana EduTalk ini akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang pastinya super duper kece, keren pokoknya. Dan EduTalk ini merupakan salah satu program kerja 2 mingguan dari Kementerian Akademik dan Prestasi IPB Lamansua. Baiklah teman-teman, mungkin EduTalk kali ini kita akan mendatangkan gestar yang sangat luar biasa banget. Dan mungkin teman-teman udah kenal nih, karena udah sangat booming banget gestar kali ini di sosmed, udah gak asing lagi, ya kan? Siapa nih? Ayo coba ditebak siapa. Nah, dia adalah Muhammad Hawaris dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 2019. Coba nih dicek ya, cek. Halo Hawaris. Hai hai hai. Halo Eca. Halo. Gimana kabarnya Hawaris? Alhamdulillah dari segala aspek Hawaris saat ini sehat, bugar, baik dari segi akademik, keuangan ataupun rohani, Eca. Baiklah teman-teman, sebelum Hawaris memperkenalkan diri lebih lanjut lagi, sebelumnya aku di sini akan memperkenalkan diri dulu ya tentang Hawaris. Nah, Hawaris ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2019. Berarti bisa dikatakan angkatan 56. Nah, Hawaris ini sangat bersemangat dan juga suka bersosialisasi, suka berprestasi juga, karyanya sangat banyak sekali. Nah, kalau untuk prestasinya jangan ditanyain lagi. Dan yang aku notice di sini prestasinya mengenai Hawaris adalah Hawaris ini merupakan mahasiswa berprestasi tahun 2022 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tahun 2021 ya? 2022 ya Hawaris ya? 2022. Wah, keren sekali nih. Dan untuk pengalamannya juga nggak kalah keren, Hawaris pernah menjadi ketua divisi kompetisi di acara Vision 2.0 dan juga sekarang atau masih sekarang ya, masih di Dekap Cita ya Hawaris ya? Iya, masih memegang amanah menjadi founder dan presiden di Yayasan Dekap Cita. Masya Allah. Baiklah, langsung aja karena itu tadi cuman kecil banget mengenai Hawaris yang aku kenali. Nah, mungkin Hawaris silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu biar teman-teman lebih mengenal dalam nih sosok Hawaris. Halo teman-teman semua pendengar podcast EduTalk. Perkenalkan, namaku Muhammad Hawaris. Aku berasal dari keluarga sederhana yang cukup serius ketika berbicara tentang akademik. Karena ibu saya seorang guru dan selalu mewanti-wanti saya untuk serius dan fokus terhadap akademik. Gitu. Tumbuh di keluarga pendidik, belajar pelajaran yang sangat berharga, yakni berbagi gitu. Berbagi ilmu, tenaga, bahkan berbagi mimpi. Aku berasal dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Selama dalam kurun 1 tahun terakhir, aku aktif menginisiasi, membangun dan mendirikan sebuah yayasan yang kunamakan Yayasan Dekap Cita. Yayasan ini merupakan wadah aktualisasi yang aku bentuk untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir. Nah, Yayasan Dekap Cita ini berfokus pada penanaman dan pendampingan kebiasaan baik dengan konsep iptek yang dipadukan dengan kearifan lokal di wilayah pesisir di Indonesia. Seperti itu, Eca. Keren banget. Ini yang aku sama-sama angkatan 56 aja udah kayak, wah ini udah melejit banget nih Hawaris ini. Oke, baiklah. Ya teman-teman, kebetulan Hawaris ini juga sangat jago banget nih dalam hal kepenulisan. Nah, makanya kenapa kita sekarang ini lagi berhadapan langsung nih dengan dua star kita yang sangat keren banget di bidang kepenulisan. Karena tema EduTalk kali ini adalah How to Write Interesting Essay. Mungkin kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja ke sesi main segmen.
Oke. Di sini teman-teman bisa menggali banyak informasi, pengalaman juga dari sosok besar kita, Khawaris, pada bagian penulisan ya, pada bidang penulisan juga. Nah, di sini mungkin pertanyaan yang pertama, pertanyaan mendasar ya yang akan ditanyakan adalah, menurut Khawaris sendiri, sederhananya esai itu gimana sih? Menurut rumus sederhana Hawaris, esai itu adalah sebuah karangan prosa tentunya yang membahas sebuah masalah secara sepintas dari sudut pandang penulis. Atau secara sederhana lagi, esai itu adalah sebuah opini yang sifatnya subjektif dan argumentatif. Nah, di dalam esai ini berisi sebuah pandangan atau ekspresi pribadi dari penulis mengenai sebuah hal yang sedang terjadi atau sedang berlangsung di kalangan masyarakat. Nah, Khawaris di sini kadang teman-teman tuh masih pada bingung gitu. Kayak apa sih bedanya esai sama KTI? Kira-kira boleh nih di-spill dikit aja. Apa sih yang membedakan antara esai KTI gitu? Yang paling umum lah. Kalau secara umum sangat bisa dibedakan ya teman-teman antara esai dan KTI, di mana kalau esai itu lebih sederhana dibanding KTI gitu, dan KTI lebih kompleks, mulai dari susunan strukturnya, mulai dari susunan lampiran ataupun komponen-komponen pendukung lainnya gitu. Pun demikian, LKTI dan esai ini masih terbagi atas beberapa cabang lagi, di mana kalau untuk esai sendiri itu dibagi atas dua, esai ilmiah dan esai populer. Esai ilmiah ini uh, tujuannya menjurus ke suatu bidang atau ilmu masalah tertentu gitu. Kalau esai populer itu akan menjurus ke suatu bidang atau ilmu masalah yang pembahasannya secara umum gitu. Ketika disandingkan dengan LKTI itu terdiri atas dua gitu, LKTI gagasan dan LKTI penelitian. Jadi ketika disandingkan, esai dan LKTI ini memiliki banyak perbedaan dan bisa dibedakan secara umum gitu. Oke, baiklah. Tadi membahas masalah sederhana ya, sederhana dari esai sendiri. Tapi Waris bisa dikatakan mungkin sederhananya esai itu setiap orang beda-beda gitu ya. Nah, ini nyambung juga nih sama pertanyaan ini. Kadang kita ketika mencari ide, itu orang-orang itu kayak menginginkan idenya itu yang sangat wow gitu, yang sangat mempunyai bobot nilai yang tinggi nih, idenya harus tinggi nih gitu, idenya harus benar-benar bagus nih. Nah, itu bagaimana sih cara kita memunculkan ide untuk memulai penulisan esai? Teman-teman yang sempat mendengarkan podcast kali ini, ternyata teman-teman ada hubungan yang kuat antara kemampuan kita dalam memunculkan ide yang baru dan berbeda dengan luasnya wawasan yang kita miliki. Semakin luas wawasan yang kita miliki atau yang kita punya, maka akan semakin mudah pula kita memunculkan ide-ide yang berbeda. Mungkin akan sedikit bercerita, contoh yang paling bisa kita contoh dan menggambarkan argumen yang telah kuberikan tadi, ini terjadi pada keluarga Medici pada abad ke-14. Mereka adalah keluarga yang menguasai perbankan di Italia pada saat itu. Mereka bermaksud mendukung seniman pada saat itu. Nah, mereka mengumpulkan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan membentuk kelompok-kelompok tertentu. Mereka akan mengumpulkan seniman, mereka mengumpulkan filsuf, arsitek, ilmuwan, pematung, bahkan penyair, teman-teman. Dan ketika semua orang ini bertemu, bergabung dalam sebuah forum, dalam sebuah ruangan, ternyata sangat mengejutkan bahwa ternyata akhirnya muncul sesuatu yang baru yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Inilah yang sering kita katakan efek Medici, bahwa ketika setiap orang punya wawasan dan sudut pandang yang beragam, dan kita hadapkan pada permasalahan yang sama dalam satu ruangan, maka wawasan akan semakin berkembang. Mereka pun akan lahir sebagai pribadi yang memunculkan ide-ide yang baru dan berbeda serta inovatif. Teman-teman, dari cerita ini, apa yang bisa kita tangkap? Yang pertama adalah perluas minat kita. Kalau saat ini, teman-teman hanya berminat pada satu hal saja, hanya berminat pada satu bidang saja, atau hanya mendalami satu
keahlian saja, maka ide-ide teman-teman akan terkunci hanya pada bidang itu saja. Namun jika teman-teman memperluas minat teman-teman, akan semakin banyak wawasan yang teman-teman miliki, serta keragaman bidang yang akan memudahkan memunculkan ide-ide yang baru. Yang kedua adalah perbanyak membaca buku di berbagai area yang bahkan tidak teman-teman sukai gitu. Teman-teman hanya suka sesuatu yang berhubungan dengan antar manusia mungkin, atau berhubungan dengan sains mungkin, atau mungkin berhubungan dengan sejarah mungkin. Alangkah baiknya teman-teman memperkaya hasanah pengetahuan teman-teman dengan memperbanyak membaca ilmu di bidang-bidang lainnya gitu. Pun demikian akan berkorelasi dengan solusi yang ketiga, di mana teman-teman kita ketika tidak menyukai untuk membaca buku, setidaknya teman-teman yang ketiga bergaullah dengan orang-orang yang dari sudut pandang yang beragam gitu. Seperti yang dilakukan pada Medici pada saat itu. Mereka membuat sebuah forum, mengumpulkan arsitek, mengumpulkan seniman, filsuf, ilmuwan, ataupun pematung gitu. Dan akan menambah wawasan orang-orang tersebut gitu. Jadi intinya teman-teman semua, untuk memunculkan sebuah ide baru, ide yang menarik, ada 3 hal. Yang pertama, perluas minat kita. Yang kedua, perluas area atau buku yang kita baca. Dan yang ketiga, perluas orang-orang yang bergaul dengan kita. Nih, teman-teman, boleh digaris bawah itu ada beberapa poin yang harus teman-teman kuasai. Jadi, bener ya, perbanyak relasi itu juga bisa nih jadi salah satu support kita untuk memunculkan ide sebuah karya kayak gitu. Sekarang ini bagaimana sih menurut Hawaris ya, bagaimana caranya biar esai kita itu menarik dan dilirik gitu oleh juri? Apakah judulnya harus panjang atau judulnya harus kolaborasi antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, atau emang seperti apa nih menurut Hawaris? Ya, satu hal yang mungkin bisa ku highlight di sini, perihal bagaimana cara kita menarik atensi juri itu berbeda-beda ya, karena terus terang jurinya pasti berbeda-beda dengan pemikiran yang berbeda-beda. Tapi yang bisa kita garis bawahi bahwa terdapat beberapa kaidah-kaidah yang perlu kita lakukan, tips dan trik yang perlu kita lakukan untuk bisa menarik atensi juri gitu. Hal-hal yang sering kulakukan yang pertama itu adalah membuat judul yang menarik. Jadi teman-teman nggak perlu uh, membuat judul yang panjangnya uh, bukan main gitu loh. Jadi buatlah judul sesingkat mungkin dan cepat dipahami dewan juri gitu. Terus yang kedua, teman-teman memiliki gaya yang berbeda, unik dan bersifat personal gitu. Jadi selama aku berkecimpung di dunia esai, itu baiknya dan esai-esai yang juara itu adalah esai-esai yang memiliki kekuatan uh, kekuatan branding dan kekuatan uh, keunikan yang biasanya menjadi juara dalam sebuah event gitu. Demikian ini akan berhubungan dengan tips yang ketiga. Tips yang ketiga, teman-teman harus mencari topik atau ide yang memiliki urgensi yang tinggi gitu. Dalam artian, carilah topik-topik yang selaras dan relevan dengan keadaan sekarang. Ketika kita lihat sekarang, keadaan sekarang, mungkin yang paling relevan dengan keadaan sekarang yakni COVID, isu tentang stunting, isu tentang minyak goreng mungkin yang melambung tinggi harganya, atau apapun itu gitu. Jadi buat sebuah esai yang relevan dengan keadaan sekarang. Pun yang keempat, teman-teman membuat esai atau membuat karya ilmiah itu yang aplikatif dan memiliki dampak yang luas tentunya untuk masyarakat khususnya di berbagai daerah gitu. Tapi pesan mentor saya pada saat itu baiknya membuat ide yang aplikatif dan menjerumus pada satu daerah. Ibarat misalkan di suatu daerah memiliki permasalahan stunting yang melonjak tinggi gitu berdasarkan data yang teman-teman riset gitu. Baiknya fokuskan esai atau LKTI teman-teman pada daerah tersebut gitu loh. Jadi boleh menyusun sebuah judul yang
memasukkan nama daerah dalam judul tersebut gitu. Boleh banget gitu. Pun demikian pada solusi yang tips dan trik yang keempat, teman-teman cari ide atau gagasan yang selaras dengan program pemerintah atau program-program yang selaras dengan organisasi dunia gitu loh. Seperti SDGs atau Perpres atau Pemprov, Pemkap dan sebagainya gitu loh. Jadi carilah ide-ide yang selaras dengan uh, tujuan-tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah, program-program atau visi-visi yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang paling penting sebenarnya jangan membuat esai yang terlalu panjang, baiknya membuat esai yang singkat, padat, dan tidak terbelit-belit gitu loh. Jadi ketika juri membaca esai tersebut, hanya satu kali pengulangan, itu juri sudah paham bahwasanya maksud gagasan teman-teman adalah seperti ini gitu loh. Tidak perlu juri lagi membaca 2 sampai 3 kali ulangan gitu dalam karya kita gitu. Menurutku itu adalah hal yang sering kulakukan dan tips dan trik yang bisa ku-share kepada teman-teman bagaimana cara menarik atensi juri dalam membuat esai seperti itu. Oke, jawabannya sangat benar-benar detail gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih masih ragu gitu ya, masih ragu buat ikut lomba esai atau apa, nih mudah-mudahan dengan adanya podcast kali ini bisa memberikan motivasi nih buat teman-teman. Jadi jangan ragu lah untuk ikut lomba esai. Nah ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir ya dari podcast kali ini bersama Hawaris. Dari Hawaris sendiri, ada nggak sih organisasi atau sebuah kepanitiaan atau sebuah event gitu ya yang pernah diikuti dan bener-bener itu tuh worth it banget gitu, pokoknya tentang kepenulisan lah. Di situ kita dilatih banget untuk bagaimana sih cara menulis yang baik, bagaimana cara kita memberikan atau memunculkan ide kayak gitu. Aku sangat respect ya, sangat senang ketika BMKM khususnya di Kementerian Akademi dan Prestasi itu membentuk sebuah program yang bernama Vision gitu. Dan hari ini aku beberapa jam yang lalu aku nge-scroll IG, Instagram dan hari ini Vision kembali membuka oprek gitu loh. Dan alangkah bersalahnya teman-teman semua, alangkah bersalahnya kita ketika kita tidak terlibat langsung dalam wadah bernama Vision ini gitu. Dan menurutku salah satu wadah yang terbaik dan sehat di IPB untuk bertumbuh dan berperan khususnya di bidang kepenulisan, aku akan menyebutkan Vision gitu loh. Vision yang menjadi salah satu faktor yang membuat aku seperti sekarang. Oke, luar biasa banget nih jawaban yang terakhir nih teman-teman. Jadi udah terjawab ya. Teman-teman jangan lupa daftar, jangan lupa pantengin terus IG Vision IPB karena di situ nanti bakal ada informasi mengenai kapan opreknya, terus mentornya siapa aja gitu. Jangan sampai ketinggalan. Aku jadi teringat kutipan dari Pramoedya Anantatur yang menyatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan perbincangan kita ya dengan gue star kita. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan terutama khususnya buat Hawaris ya, di sini mau ucapin terima kasih banget buat Hawaris yang udah nyempetin waktunya, yang udah nyempetin tenaganya juga, yang mau berbagi pengalamannya ke kita semua. Kita mau ucapin terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa juga follow Instagram Akpres BEM Edu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.